Jabatan itu juga sama. Jabatan itu kita cek dulu, apa dengan jabatan itu kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Kalau dengan jabatan yang kita emban itu justru membuat kita jauh dari Allah, maka sejatinya jabatan itu adalah nikmat, bencana buat kita. Saya juga pernah mengatakan jangan buru-buru kita mengatakan loh, orang yang sehat itu nikmat. Belum tentu. Ada orang sehat ngelayap wae ning tempat-tempat maksiat, apakah itu nikmat? Enggak. Bisa jadi orang yang sakit itu justru sedang menikmati jamuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Mergo sakitnya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tasbih, butiran-butiran tasbih tidak pernah berhenti dia putar. Tilawah Al-Quran tidak pernah berhenti dia baca. Sekalipun kondisinya sakit, loh sing loro malah entuk nikmat, sementara yang sehat entuk bencana. Jadi nikmat itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, yang dengan sesuatu itu kita semakin dekat kepadanya. Itu sing diarani nikmat. Nah, kembali kepada ibadah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ibadah juga akan membuat spiritualitas kita ini menjadi hidup, meningkat dari tingkat penalaran menuju tingkat penghayatan, sehingga nurani manusia dapat mengidentifikasi segala sesuatu yang potensial pada dirinya. Nah, dalam konteks berbisnis, kesadaran manusia atas potensi yang terdapat dalam dirinya ini merupakan modal utama terciptanya kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya karya ataupun entitas bisnis. Jadi ibadah ini justru menyemangati. Ibadah ini akan membentuk bagaimana bangunan sebuah bisnis itu. Karena memang landasannya, fundamennya itu adalah tauhid. Itulah ibadah yang bisa mendorong seseorang dia akan meraup keuntungan, bukan hanya keuntungan duniawi, tetapi ada keuntungan yang lebih kekal, yaitu keuntungan ukhrawi. Al-Quran telah mempopulerkan berbagai bentuk ibadah selain ibadah wajib. Salat, zikir, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bentuk-bentuk ibadah yang bukan bentuk ibadah wajib. Nah, terkait dengan ibadah, amal soleh yang memberi manfaat secara individual, inilah yang disebut dengan ibadah. Namun ada amal soleh yang juga bermanfaat bagi pelaku sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan amal soleh. Ya kenapa? Karena bermanfaat untuk orang lain. Makanya ketika kita membaca alladzina amanu wa amilus sholihat, ini merujuk pada aktivitas ibadah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Atau istilah lainnya adalah amal kemasyarakatan. Seperti hanya membuka lapangan pekerjaan, loh niku ya, ini termasuk amal saleh. Membebaskan orang dari kebodohan, amal saleh. Membebaskan orang dari keterbelakangan, membebaskan orang dari kemiskinan, membebaskan orang dari kesulitan. Udah, ini adalah
amal saleh. Nah, menurut Islam, amal sosial ini bernilai lebih tinggi daripada amal individual. Karya yang berkembang di tengah masyarakat juga akan diberikan ganjaran lebih besar daripada aktivitas yang menguntungkan diri sendiri. Karena apa? Karena multiplier efeknya itu luar biasa. Kalau kita berbuat kebaikan untuk diri sendiri, maka pahala itu hanya kita sendiri yang akan memperolehnya. Tapi ketika kita berbuat baik, bayangkan di satu tempat yang tidak ada misalnya taman pendidikan Al-Quran. Lalu atas inisiasi orang tersebut didirikan TPQ. Anak-anak yang dahulunya kebiasaan taruh sore ini nongkrong, ya tidak jelas aktivitasnya, tapi setelah didirikan TPQ, anak-anak kemudian bisa belajar Al-Quran. Masya Allah, muncul generasi-generasi Quran. Loh, itulah yang disebut dengan wa'amilus sholihat, amal-amal jama'i, amal-amal kemasyarakatan. Bapak Ibu jamaah masjid Diponegoro yang dirahmati Allah, sumber-sumber nas Al-Quran dan hadis diketahui bahwa dimensi pengabdian atau ibadah sosial dan ibadah kemanusiaan dalam Islam itu sesungguhnya sangat luas dan lebih utama dibandingkan dengan dimensi ibadah secara personal. Dalam literasi fikih klasik kita dapat melihat bahwa bidang ibadah atau ibadah personal pribadi ini merupakan satu bagian dari banyak bidang keagamaan lain. Dalam buku-buku hadis kita juga bisa melihat bahwa bab ibadah personal ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bab-bab yang lain. Misalnya sebut saja salah satu kitab ya, Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab hadis ya yang paling populer. Misalnya hanya mengupas persoalan ibadah dalam 4 jilid dari 20 jilid yang menghimpun bab lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap persoalan-persoalan publik ini jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada perhatian terhadap persoalan-persoalan yang bersifat personal. Lalu bagaimana relevansi dalam memperdalam konsep ibadah di tengah kehidupan yang semakin global seperti sekarang ini? Pemahaman doktrin ibadah secara sederhana yang sangat dangkal ya, itu akan menjerumuskan umat Islam. Hal ini bisa kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyak yang menafsirkan ibadah dengan cara yang sangat sempit atau hanya menyangkut aspek ritual saja. Jadi pokoknya dengan ibadah itu sholat, itu aja lah zikir, sempit ya, puasa, haji dan sebagainya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya ibadah seringkali kemudian berseberangan dengan aktivitas seseorang ketika sedang bekerja dalam berbagai sektor.